Kepala Staf TNI Angkatan Laut berjanji penyidikan pembunuhan Juwita, jurnalis di Banjarmasin, Kalimantan Selatan oleh seorang anggota TNI Angkatan Laut akan transparan dan pelaku akan dihukum berat. Kasus pembunuhan jurnalis perempuan Juwita di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menemukan bukti-bukti baru. Detasmen Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Banjarmasin menggelar rekonstruksi pembunuhan jurnalis perempuan Juwita pada Sabtu lalu. Sebanyak 33 adegan diperagakan tersangka Jumran yang merupakan oknum prajurit TNI AL, dimulai dari membawa korban menggunakan mobil hingga menghabisi nyawanya. Namun, kuasa hukum keluarga Juwita menyebut ada adegan yang tertinggal dalam proses rekonstruksi. Memang ada beberapa adegan, jadi ini mungkin ketahuan dari kawan-kawan semua juga. Dalam adegan itu ada beberapa peristiwa yang tertinggal. Tapi peristiwa yang tertinggal itu akan kami dalami lebih dalam. Ke depan kami akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan. Yang namanya rekonstruksi sudah dijelaskan bahwa ini merupakan serangkaian penyidikan kan, mencari peristiwa, dikaitkan dengan alat bukti dan dikaitkan dengan saksi-saksi. Nah, harapan kita ya diantaranya adalah adanya kekerasan seksual itu tidak muncul seperti itu. Lalu juga ya ada beberapa yang lain lah, nanti kami ungkap lebih dalam hal itu karena nanti kami ingin diskusi dengan penyidik kenapa itu dihilangkan. Muhammad Mazri selaku koordinator tim advokasi keluarga Juwita mengungkap, berdasarkan hasil otopsi ditemukan banyak luka memar. Diduga ada kekerasan seksual karena ada cairan putih dan luka rahim di dalam tubuh korban. Dan Denpomal Banjarmasin Mayor Laut Saji Wardoyo mengungkap motif tersangka Jumran anggota TNI AL membunuh jurnalis Juwita karena tidak mau menikahi korban. Dari hasil penyidikan, tersangka melakukan pembunuhan berencana. Dari hasil penyidikan, didapat fakta bahwa benar tersangka telah terbukti melakukan perbuatan pembunuhan berencana. Menjadi dugaan motivasi tersangka melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban adalah tersangka tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi korban. Sementara itu, 14 barang bukti telah disita oleh penyidik. Di antaranya, 1 unit mobil rental yang digunakan pelaku saat menemui korban dan 1 unit sepeda motor metik milik korban. Polda Kalimantan Selatan telah menyerahkan berkas dan barang bukti kasus pembunuhan Juwita ke Polisi Militer dan Pom Lanal Banjarmasin. Kasus pembunuhan jurnalis Juwita oleh oknum TNI memantik amarah publik. Di kawasan Tugu 0 km Banjarbaru, aktivis dan berbagai elemen masyarakat menggelar aksi solidaritas Juwita, menuntut kasus pembunuhan Juwita diusut tuntas secara terbuka dan menghukum pelaku seberat-beratnya. Agar nanti tersangka diadili secara terbuka, tidak tertutup. Yang pertama itu. Yang kedua, kami ingin bahwa kasus ini dibuka selebar-lebarnya, transparansi, tidak ada ditutup-tutupi dari apapun. Baik itu motifnya, kasusnya, siapapun yang terlibat, apa saja yang dilakukan oleh pelaku. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali berjanji proses hukum terhadap Jumran akan berlangsung transparan dan dihukum berat. Pokoknya kalau di proses hukum, transparan dan dihukum berat. Hukum berat. Ya, nanti kan pengadilan yang menentukan. Menurut kuasa hukum keluarga korban, kasus pembunuhan Juwita bermula dari pertemuan Juwita dan Jumran pada September 2024 silam, usai berkenalan melalui sosial media hingga bertukar nomor telepon. Rentang 25 hingga 30 Desember 2024, Jumran meminta korban untuk memesan kamar di hotel dengan alasan lelah usai menjalani latihan gulat. Setibanya di hotel, Jumran diduga melakukan kekerasan fisik hingga kekerasan seksual terhadap Juwita. Keluarga mengaku, Juwita sempat merekam adegan kekerasan seksual yang dilakukan Jumran. Selang 1 bulan, pada 26 Januari 2025, Juwita menceritakan kejadian yang menimpanya kepada sang kakak. Juwita merasa depresi akibat perlakuan Jumran saat pertemuan di hotel Desember 2024. Pihak keluarga mengaku 27 Januari tersangka Jumran menghampiri kediaman korban dan menyatakan itikat baik bertanggung jawab atas perbuatannya. Lalu pada 5 Februari, ibu dan saudara ipar Jumran mendatangi rumah Juwita tanpa tersangka Jumran. Namun 22 Maret, Jumran kembali melakukan kekerasan fisik dan seksual sebelum menghabisi nyawa Juwita di dalam mobil yang disewa oleh tersangka.
Usai menghabisi Juwita, Jumran mengambil sepeda motor milik Juwita di pusat perbelanjaan Banjarbaru dan meletakkan motor korban di semak-semak seolah-olah korban mengalami kecelakaan. Pihak keluarga mengatakan dalam reka ulang adegan, pelaku menghancurkan ponsel genggam korban untuk menghilangkan barang bukti video kekerasan seksual. Untuk menghilangkan jejak, Jumran meletakkan jasad korban di sebelah motor korban yang berada di semak-semak. Korban Juwita ditemukan di kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru, Sabtu 22 Maret. Keluarga Juwita meminta pihak berwenang mengusut tuntas kasus pembunuhan Juwita yang dilakukan Jumran oknum prajurit TNI AL.